Dari kita hari ini, hari ini adalah kondisi Bogor. Apa yang Anda lihat di situ Bogor? Bogor, Depok, mulai kemarin berlaku jam malam. Jadi beruntung Anda tidak datang ke Bogor, ya. Beruntung Anda tidak datang ke Bogor karena Bogor kembali memerah dari zona merah yang ada di Jawa Barat, ya. Jadi sejak kemarin toko pertokoan tutup jam 6, ya. Dan jam 6 itu jadi tutup. Kemudian rumah makan ditutup jam 9 malam dan itu pun GoFood gitu ya. Jadi memang tadi malamnya saya pulang dari kampus relatif sepi di jalan, tidak seramai biasanya. Ya. Nah, dari mana ini? Sebenarnya kan berasal dari data kan, dari data. Oh ternyata peningkatan jumlah kasus peningkatan jumlah kasus di Kota Bogor dalam beberapa minggu terakhir ini selalu meningkat. Ya, sejak dibukanya PSBB, kasus itu meningkat dan meningkat. Nah, itu coba dirangkum sehingga kita menjadi suatu informasi. Kita mulai. Wah, ternyata benar ya, berarti hati-hati nih. Warning buat Bogor. Kalau dulu hanya beberapa daerah yang merah, kalau ini hampir semua kecamatan di Kota Bogor itu ada 5 kecamatan, itu semuanya memerah. Ya, semuanya memerah. Ya, beruntung Anda ada di tempat Anda masing-masing. Nah, dari sini kita ternyata untuk menyajikan sesuatu informatif kita butuh data di sini, ya kan? Kemudian Anda perhatikan di sini. Ini saya ambil ini hari apa? Rabu ya. Ini saya ambil Senin malam ya, bahwa pada hari Senin penambahan kasus karena COVID itu adalah 2.743 kasus. Ya. Kemudian memang kalau melihat statistiknya, memang yang kita kesembuhan pada saat kita terserang COVID adalah jauh lebih tinggi dibanding dengan yang meninggal. Tapi Anda bayangkan bahwa dalam waktu 6 bulan, itu ada 7.417 orang meninggal dan semuanya ada potensial. Sebenarnya masih bisa untuk membangun negeri. Anda bayangkan tenaga-tenaga kesehatan yang mereka masih sebelumnya sehat, tiba-tiba harus meninggal, atau orang lain tiba-tiba sehat, tiba-tiba seorang anak harus kehilangan bapak ibunya. Jadi sebenarnya COVID ini sebenarnya mau nggak mau kita tidak bisa meremehkan adanya COVID ini. Saya masih ingat begitu ini muncul bulan Desember, pemerintah kita masih tidak lalu cuek. Kemudian Januari dunia sudah mulai teriak-teriak soal COVID, kita masih bikin job gitu ya. Februari juga gitu ya, sampai akhirnya bulan Maret begitu ada beberapa orang yang kita kenal dekat meninggal karena COVID, baru orang aware terhadap COVID. Padahal sebenarnya pada bulan Februari itu sudah mulai banyak gejala terkait demam berdarah. Orang menganggapnya masih demam berdarah karena gejala awal COVID itu kalau nggak demam berdarah, tipes, kalau nggak malaria. Jadi karena dia virus, pasti sifatnya akan sama karena tiga-tiganya kan diserang oleh virus. Baru hari kelima baru ketahuan itu apakah yang bersangkutan terkena COVID atau tidak. Nah ini yang akhirnya memang perlu penanganan serius. Nah masalahnya yang over di sini ini perkotaan. Perkotaan itu berarti hanya Jakarta dan sekitarnya. Nah tapi kalau kita lihat informasi yang lain, begitu kita dapat informasi persebaran peta, sebaran kejadian di Indonesia, kita lihat memang paling banyak kasusnya ada di Jakarta. Ya. Nah sekarang orang supaya aware, daerah-daerah mana sih yang hotspot yang memberikan banyaknya COVID itu yang paling banyak, itu akhirnya orang mencoba menampilkan informasi dari hanya sekedar just numbers. Jakarta 40.086, Jawa Timur 33.543 dan seterusnya. Sehingga orang menampilkan dalam bentuk visualisasi. Ya, berarti jumlah bulatan itu menggambarkan berapa banyaknya kasus di situ. Jadi kita coba mengombinasikan antara data dengan informasi apa yang kita berikan. Dari sini kita langsung aware, wah ini yang memang daerah yang paling bahaya itu daerah Jakarta dan Jawa Barat sekitarnya. Itu benar-benar red zone dan red zone-nya sangat luas sekali. Kan gitu. Kemudian yang kedua adalah Jawa Timur. Ya, hati-hati teman-teman yang di Jawa Timur. Ya, Jawa Timur itu memang sudah red zone sekali gitu ya. Sekarang sudah apalagi di Semarang. Semarang itu juga sudah mulai, Jawa Tengah itu juga sudah mulai banyak.
Nah, di daerah-daerah ini susah sebenarnya. Feeling saya di daerah-daerah itu banyak sebenarnya kasus COVID, tapi cuma orang nggak mengidentifikasi itu sebagai kasus COVID. Banyak OTG yang tidak sadar bahwa dirinya adalah apa namanya potensi menularkan penyakit ini ke orang lain. Nah, data kita butuh data, dan bagaimana data itu menyajikan informasi, sehingga makanya di sini ada hoaxbuster, ya, hoaxbuster dalam pengertian bahwa bagaimana cara data ini mampu menangkal hoax-hoax yang beredar di masyarakat. Kita butuh data. Ya, kalau nanti Anda lihat video yang saya share di New LMS, di situ ada yang bicara yang di acara TED Show gitu ya. Itu menarik sekali. Dia membedakan apa asumsi dengan fakta. Gitu ya. Orang kadang berasumsi, tapi faktanya itu berbeda. Nah, fakta itu yang kita sajikan dengan menggunakan data. Nah, ini kalau di bidang ekonomi ada namanya Bank Indonesia .go.id, itu adalah statistik kenapa orang sangat aware sekali berapa nilai tukar rupiah terhadap dolar gitu ya, itu sangat dipantau. Kalau dia turun konsekuensinya apa. Nah, ternyata nilai tukar dolar rupiah terhadap Amerika itu sangat sangat relevan, karena apa, itu berarti cadangan devisa kita seperti apa, nanti inflasinya yang terjadi di masyarakat seperti apa, dan kaitannya sangat banyak sekali, sehingga makanya dibutuhkan informasi mengenai data yang diperlukan, sehingga Bank Indonesia menyediakan beberapa statistik yang berkaitan dengan pengukuran terkait dengan ekonomi dan keuangan di Indonesia. Kalau di bidang pertanian seperti apa? Nah, Anda di bidang pertanian atau bidang peternakan, itu BPS menyediakan statistik pertanian dengan subjeknya macam-macam. Ada subjek pertanian, ada subjek peternakan. Ini di bidang pertanian itu ada tabel dinamisnya. Berapa sih perusahaan ayam pedaging untuk kegiatan utamanya? Gitu ya. Karena kalau kita lihat daging ayam ini, hampir semua masyarakat itu makan daging ayam. Jadi kalau COVID kemarin sangat terganggu sekali, harga ayam potong sempat turun drastis ya, tapi sekarang sudah stabil, dan itu pangan itu relatif stabil, tidak berbeda dengan sektor industri yang lainnya, sektor manufaktur. Oh ya, oke, baik. Maaf tadi tidak kelihatan. Ya, oke. Nah, ini jadi kita butuh data, gitu ya. Kita butuh data untuk ada suatu kebijakan. Seperti sekarang kan pemerintah memberikan kebijakan bantuan terhadap UMKM. Nah, bantuan ini diberikan kemana? Bantuan melalui bank-bank yang ada. Nah, itu butuh data, berapa banyak UMKM yang ada di Indonesia dan seterusnya. Sehingga data itu sangat penting sekali. Nah, kemudian ini orang tuh sekarang kita mau nggak mau sejak adanya COVID-19 ini membuat kita mau nggak mau harus aware terhadap penggunaan media elektronik. Nah, banyak berbagai macam informasi. Sebenarnya orang itu mengakses web. Sekarang di suatu web gitu ya, dia ingin tahu orang itu berapa banyak sih yang mereka akses lewat mobil, pakai HP kah, atau lewat televisi lah, atau online via desktop dan seterusnya. Ini sebenarnya nanti untuk pangsa pasar mereka nanti ada. Ya, jadi informasi-informasi itu sudah mulai Nah, kalau ini kan jadi informatif ya. Nah, makanya untuk menyajikan kita butuh data ya, dengan COVID-19 ini. Misalkan di patologi.chu.edu ini, dia melakukan COVID-19 testing. Jadi dia melakukan tes terhadap untuk pengembangan ini lebih terhadap 94.000 orang. Ya. Jadi 1.800 sampel per hari gitu ya, dilakukan tes untuk meningkatkan kapasitinya. Jadi penelitian juga banyak dilakukan terkait dengan COVID-19 ini. Ya. Kemudian ini juga sama, kalau kita buka websitenya Stanford, ini juga mereka concern banget terkait dengan COVID, mulai dari bagaimana cara menangani COVID secara bersama, kemudian track COVID study gitu ya. Kemudian di percobaan clinical trials juga sudah mulai banyak
penelitian terkait bagaimana mengevaluasi tingkat keamanan dan antiviral activity dari berbagai macam corona disease COVID-19 ini. Nah, semua penelitian-penelitian ini membutuhkan statistika untuk menyajikan data, mengolah data, dan menarik kesimpulan dari data yang diperoleh. Nah, tentunya semakin kompleks penelitiannya, biasanya semakin butuh effort yang lebih untuk bagaimana menampilkan hasil analisis statistikanya.